Bab 1905. Ilmu Dewa Taoisme. Langkah api langit langsung aktif dan pada saat yang sama Meridian menjalankan mantra suci api abadi. Keduanya adalah metode yang diturunkan dari Master Abadi Tianhuo, dan jika digabungkan, mereka mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kekurangan terbesar dari langkah api langit sebelumnya adalah setelah menggunakan teknik, meskipun kecepatannya sangat cepat, sulit untuk mengontrol arah, dan tidak mudah untuk menghentikan bentuk tubuh. Tetapi Erikin menemukan bahwa kekurangan ini akan sangat berkurang ketika menggunakan mantra suci api abadi. Bersama transisi alam semesta, dia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dalam sekejap. Meskipun Huorong terus menembakkan cahaya ilahi, Erikin bergerak ringan bagaikan bulu. Antara berkedip dan bergerak, cahaya ilahi menyapu tubuhnya, tetapi tidak satupun dari mereka jatuh pada Erikin. Pada saat ini, kecemerlangan Huorong terjalin begitu padat dan kuat sehingga tidak bisa menyentuh Erikin sama sekali. Teman seiman Qin sangat kuat. Orang-orang di bawah juga gemetar di dalam hati mereka. Huorong dengan kekuatan alam fase penilaian, menampilkan cahaya ilahi, bahkan melihatnya dari beberapa mil jauhnya, membuat kulit kepala mereka mati rasa. Namun, Erikin seperti menari di ujung pisau, meskipun serangan sengit ini melewatinya, tapi dia tidak terkena sedikitpun. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa nyala api di kaki Erikin tampaknya memiliki beberapa tanda samar? Pada saat ini, seseorang berkata dengan ekspresi serius. Tanda apa? Teman seiman Qin terlalu cepat, tidak bisa melihat dengan jelas. Kalau begitu aku mungkin salah melihat. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan dia tidak bisa mempercayai penilaiannya. Lagi pula, tanda seperti itu jarang terlihat pada kultivator saat ini. Di atas langit, melihat bahwa Erikin terus tidak kena, Huorong mengerutkan kening dan secara bertahap menjadi tidak sabar. Situasi saat ini tampaknya telah berubah menjadi perang gesekan. Dia mengumpulkan cahaya ilahi untuk menyerang, sementara Erikin mengerahkan Reiki untuk menghindar. Jika kompetisi ini berlanjut, siapa yang tahu Reiki siapa yang akan habis lebih dulu. Akibatnya, kelebihan dirinya sendiri tidak bisa digunakan sama sekali. Atas dasar apa kemampuannya harus dihabiskan dengan orang ini? Awalnya dia ingin menjadikan jurus ini sebagai kartu AS, tetapi sepertinya dia harus menggunakan teknik itu untuk mengakhiri pertempuran. Huorong menggerakkan hatinya dan mengangkat tangannya dengan keras, cahaya ilahi menghilang dalam sekejap. Setelah itu, dia menekan hukum dengan kedua tangan dan kecemerlangan api suci di atas kepalanya memantul. Sejumlah besar Reiki mengikuti roh Huorong untuk terbang ke api suci, mendesak api suci ini terus berkembang dan berkembang. Erik, di patung yang kamu rebut, hanya ada teknik kan? Sekarang aku akan membiarkanmu melihat metode ilmu dewa secukupnya di dalam patung itu. Huorong menatap Erikin dengan dingin. Napas berbahaya terus menyebar di puncak kepalanya. Erikin sedikit mengernyit, memandangi 7 api suci dari kejauhan, dan merasa seolah ada vitalitas di dalamnya, berdenyut. Apakah ini metode pewarisan Master Abadi Tianhuo? Dengan lambaian tangannya, beberapa jimat Xuanwu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, Reiki di tubuh Erikin sedang berputar dan telapak tangan di lengan bajunya juga sedang bersiap. Duar. Mengikuti kata-kata Huorong, api spiritual dari 7 api suci di atas kepalanya tampak membengkak hingga ekstrim dan meledak dalam sekejap. Dalam kembang api yang meroket, 7 hantu binatang dewa terus-menerus berkonsolidasi. Cit! Suara kicau yang tajam terdengar dan 7 hantu samar akhirnya menjadi sangat jelas. Dan saat ekspresi mereka melihat binatang dewa berkepala 7, ekspresi semua orang berubah lagi. Pada saat ini, melayang di atas kepala Huorong, sosoknya sangat besar seperti gunung,
dan itu adalah Phoenix dengan 7 kepala dan api di sekujur tubuhnya. Bulu-bulu Phoenix semua warna api, mengalir dengan kecemerlangan binatang dewa, melebarkan sayapnya dengan setiap napas. Nyala api yang menakjubkan keluar, mendistorsi kekosongan di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Aura Phoenix api bahkan lebih ganas, seolah-olah binatang dewa telah turun. Taoisme adalah ilmu dewa. Apa yang membuat banyak kultivator terkejut dan berseru adalah sejauh mana keaslian dari Phoenix api ini saat ini, serta aura langit dan bumi yang mengalir melalui mereka. Ini benar-benar Taoisme ilmu dewa. Ini menunjukkan bahwa Huorong tidak hanya menggunakan teknik abadi, tetapi juga menggunakan energi abadi. Huorong ini telah mengembangkan mentalitas yang diturunkan dari zaman kuno. Mendengar itu, semua orang merinding. Ilmu dewa sulit ditemukan, tetapi master abadi bahkan lebih langka. Apalagi, lebih sulit untuk menemukan mantra hati dan ilmu sihir yang cocok dengan atributnya. Dan apa yang digunakan Huorong saat ini jelas merupakan kumpulan mantra hati dan ilmu sihir, memanggil keberadaan binatang dewa. Tidak tahu apakah mantra hati dan ilmu sihir yang Huorong latih ini apakah bekerja sama dengan sempurna. Kalau benar seperti itu, maka benar-benar bagaikan kedatangan yang mulia. Bekerja sama dengan sempurna, teman seiman, permintaanmu terlalu sulit. Seseorang menggelengkan kepalanya. Ilmu dewa yang sempurna, yang terbaik adalah menemukan mantra hati dan ilmu sihir master abadi. Tetapi zaman dewa kuno telah lama dimusnahkan, sulit untuk menemukan atribut yang cocok, apalagi yang mulia yang sama. Bahkan jika tidak, sudah dapat beroperasi, itu menunjukkan bahwa dua atribut teknik sangat cocok. Jika Erik ingin menghindarinya, itu akan sulit. Semua orang banyak berbicara dan mata mereka tertuju pada Erik Kin. Sebelumnya, Erik Kin dapat melihat cahaya ilahi bukanlah apa-apa, karena Huorong menggunakan metode spiritual. Tapi sekarang, Huorong mengorbankan ilmu dewa, dan mengandung seni Taoisme, akan sulit bagi Erik Kin untuk menghindarinya lagi. Erik, aku lihat bagaimana kamu bersembunyi lagi sekarang. Huorong mengangkat alisnya dan menatap Erik Kin. Dia memberi perintah, 7 Phoenix api melebarkan sayap mereka, menutupi langit dan menutupi matahari, menerkam ke arah Erik Kin. Meskipun Phoenix api penuh dengan api dan tubuhnya sangat besar, kecepatannya sangat cepat. Di tengah gemuruh, kehampaan terkoyak, seperti gunung yang menekan di atas. Erik Kin berwajah serius, berpindah-pindah di antara Phoenix api berkepala 7, yang memang 100 kali lebih berbahaya daripada cahaya ilahi. Boom, boom, boom. Kekuatan teknik abadi Phoenix api berkepala 7 tidak berhenti di situ. Phoenix api berkepala 7 melompat ke langit dan berteriak, tiba-tiba menggoyangkan kedua sayapnya secara bersamaan. Api yang mengalir memercik, mengembun menjadi lautan api yang bergelombang, dan menghantam Erik Kin. Nyala api menyambar dari 7 arah, dan Erik Kin tidak bisa menghindarinya sama sekali, langsung tertembak di tubuhnya oleh nyala api. Huorong menggunakan ilmu dewa untuk mendorongnya ke api suci. Kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Merasakan panasnya kobaran api, Erik Kin mengernyitkan keningnya dan mengolah sendiri tubuh si Balrog, ditambah api suci yang tidak takut dengan kobaran api. Namun, api yang ditaburi oleh Phoenix api membuat kulit Erik Kin terasa kesemutan dan terbakar. Kekuatan api suci ini sudah cukup mengancam nyawanya. Warisan ilmu dewa yang diperoleh Huorong dari Master Abadi Tianhuo tidaklah lemah. Melihat api di langit, Erik Kin tidak ragu-ragu dan langsung menghancurkan jimat di sekitarnya. Jimat Xuanwu segera bersinar dan Reiki yang kaya menyelimuti tubuh Erik Kin, menghalangi api. Namun, Phoenix api berkepala 7 melebarkan sayapnya lagi, dan kali ini mereka membuka mulut tajam mereka, nyala api kelahiran juga terbang keluar dan langsung menuju Erik Kin.
Boom, boom, boom. Satu demi satu jimat Xuanwu diaktifkan, kemudian meledak terus-menerus. Erikin dengan cepat jatuh di bawah serangan api dari Phoenix api yang membubung ke langit. Bersambung.